kita bersama-sama bisa bermuajahah, bersilaturahim, tholaqul ilmi di tempat yang insyaallah penuh barokah ini, tempat kita bersama-sama bermunajat kepada Allah, bersama-sama zikir kepada Allah, bersama-sama tholaqul ilmi kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan, majelis yang kita adakan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat maslahat dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semua tetap tercurah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fi dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami hormati, mari kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai suratul Abasa, surah Al-Abasa, yang dimana surat ini dalam Al-Quran merupakan surah yang ke-80. Jadi ini adalah surah yang ada di dalam Quran pada urutan yang ke-80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dua ayat dulu. Dua ayat hafal Pak? Kalau habis dibaca gini langsung dibaca diulangi lagi gitu, kira-kira hafal enggak Pak? Jadi salah satu metode kita membaca Al-Quran itu ya kita mengulang-ulangi. Jadi kita kalau sekali tidak hafal, dua kali hafal, diulangi dua kali tidak hafal, diulangi 3 kali, terus kayak gitu sampai hafal. Sehingga tingkat penghafal itu macam-macam. Ada yang baca sekali langsung hafal, ada baca 2 kali baru hafal, baca 3 kali baru hafal. Ada juga yang sudah 10 kali nggak hafal-hafal. Nah, kita termasuk yang mana itu? Berarti harus lebih dari 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa an-nabiyyu kalaha wajhahu. Abasa maknanya adalah bermuka masam. Ai an-nabiyyu abasa, jadi nabi bermuka masam. Wa tawalla, dan berpaling, jadi memalingkan wajahnya. Ai kalaha wajhahu, jadi wa a'rada li ajli. Jadi satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, atau ternyata bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak hanya mengkomentari ataupun menunjuk ataupun hanya menceritakan kelakuan orang-orang kafir saja. Bahkan satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun
itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikomentari oleh Allah Subhanahu wa taala atas suatu sikap, atas suatu perbuatan. Maknanya adalah bagi kita supaya menjadi contoh juga apa perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu suatu ketika abasa wa tawalla, Rasulullah itu suatu ketika bermuka masam, muka cemberut, merengut kalau bahasa Jawa. Watawalla, dan memalingkan wajahnya. Memalingkan wajahnya dari siapa? Anja'ahul a'ma. Anja'ahu. Karena seseorang yang datang kepadanya a'ma, yang dimana seseorang itu dalam keadaan buta. Jadi Rasulullah satu ketika bermuka masam, memalingkan wajahnya dari seseorang yang datang, dan ternyata yang datang itu dalam keadaan orang yang buta. Kapan itu terjadi? Jadi satu riwayat adalah dikatakan siapa yang datang, siapa yang buta itu, yaitu sahabat Abdullah ibni Ummi Maktum. Jadi ada salah satu sahabat yang di situ buta matanya atau cacat matanya, yaitu Abdullah ibni Ummi Maktum. Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermuka masam kemudian berpaling dari Abdullah Ummi Maktum yang datang kepadanya? Karena pada saat itu bahwa diceritakan atau diriwayatkan bahwasanya suatu ketika faqata'ahu amma huwa mashghulun bihi mimma yarju islamahu min asrafil Quraisy alladhi huwa harithun ala islamihi walam yadri al-a'ma anau masghulun bidzalika faida alamani mimma alamakallah fangsarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila baitihi fa'autaba fi dzalika bima nazala fi hadis surah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermuka masam memalingkan wajahnya dari Ummi Maktum yang datang kepada Rasulullah. Itu karena pada saat itu Rasulullah sedang menerima tamu, yang dimana tamu itu adalah orang-orang Quraisy, dan dikatakan min asrofil Quraisy, jadi orang-orang yang terhormat dari orang Quraisy. Jadi ada ya pejabat atau petinggi atau orang yang terkenal, orang yang hebat dari dari orang Quraisy yang pada saat itu datang kepada Rasulullah, yang dimana Rasulullah itu adalah masghulun bihi, jadi sedang sibuk karena haridun ala islamihim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menginginkan mereka yang datang dari orang-orang Quraisy, dari pembesar-pembesar Quraisy ini yang datang, ini Rasulullah sangat ingin mengislamkan mereka. Jadi semangat Rasulullah, lagi semangat lagi dakwah, lagi menyampaikan risalahnya di hadapan pembesar-pembesar Quraisy.
yang dimana Rasulullah ini sangat ingin mereka itu masuk ke dalam Islam. Nah, ini tahu-tahu tiba-tiba Abdullah ibni Umi Maktum ini datang bertanya macam-macam, yang secara otomatis namanya orang buta kan nggak tahu Pak siapa yang ada di situ. Tahu-tahu datang saja langsung bertanya. Maka Rasulullah abasa, wah ini gimana ini lagi lagi rapat, lagi menyampaikan risalah, lagi penting-pentingnya. Abdullah Umi Maktum ini malah datang bertanya, watawalla, dan juga memalingkan wajahnya, dalam artian tidak menanggapi apa yang ditanyakan oleh Abdullah ibni Umi Maktum ini. Maka ketika itu terjadi, Rasulullah bermuka masam, Rasulullah memalingkan wajahnya, maka turunlah ayat ini, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka wa ma yudrika, tahukah kamu, la'allahu, barangkali Abdullah ibni Umi Maktum ini yazakka, ingin membersihkan dirinya, datang kepada Rasul ingin belajar. Dikatakan yu'allimuka bi'ilmika atau wama yudrika bi'ilmika. Jadi Abdullah ibn Maktum ini datang kepada Rasulullah untuk belajar, untuk mengetahui risalah Rasulullah yang tujuannya adalah yazakka, membersihkan dirinya, membersihkan dari dosa-dosa. Dengan apa? Yasma'u minka, yaitu dengan mendengarkan risalah darimu. Jadi Umi Maktum, Abdullah ibni Umi Maktum ini datang kepadamu mungkin untuk bertanya dengan satu ilmu supaya ia bisa membersihkan dirinya dari dosa-dosa, ataupun juga belajar supaya terhindar dari dosa-dosa. Maka perilaku Rasulullah ini dikomentari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyampaikan abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Diingatkan oleh Allah, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ingatlah hai Muhammad, mungkin Abdullah ibn Maktum ini datang kepadamu untuk membersihkan dirinya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia Abdullah ibni Maktum ini yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, ingin mendapatkan pelajaran yang fa'ahu dzikra, yang dimana bisa bermanfaat bagi dirinya. Jadi ingatlah Rasul, ingatlah hai Muhammad, mungkin yang datang kepadamu ini ingin membersihkan dosa, ataupun juga ingin belajar sesuatu ilmu yang dengan ilmu itu memberikan manfaat dalam kehidupannya. Dengan apa? Bima yasma'u minka. Bagaimana kalau dengan orang buta? Dia tidak bisa membaca. Maka dengan apa yang ia dengar. Jadi seseorang itu bisa mendapatkan manfaat dari pelajaran bukan hanya ketika ia melihat saja,
Tapi dengan mendengar pun ia akan mendapatkan pelajaran yang bermanfaat bagi dirinya. Sehingga ingatlah itu. Maka bagi seorang pendakwah ataupun kita semuanya, jangan sampai suatu saat ketika kita sibuk dengan satu urusan yang besar, kemudian melupakan orang-orang yang kecil yang datang kepada kita. Kita semuanya yang mungkin satu saat mengharapkan keinginan ataupun mengharapkan tujuan, mempunyai tujuan, mempunyai agenda besar, nah misalnya demikian, itu jangan sampai melupakan agenda-agenda yang kecil. Ketika kita sibuk mengagendakan sesuatu yang besar, maka yang kecil pun tidak boleh kita tinggalkan. Karena bisa jadi yang kecil inilah yang lebih membutuhkan. Bisa jadi yang kecil inilah yang lebih bersemangat untuk datang kepada kita. Bisa jadi yang kecil inilah yang mendukung gerakan kita. Bisa jadi yang kecil inilah yang menghidupi usaha kita. Jadi kadang kan itu dalam segi kehidupan secara global, secara menyeluruh. Kadang kita terlalu sibuk melihat agenda, melihat tujuan yang besar, padahal yang besar ini belum tentu kita dapatkan. Nah, yang kecil ini kita tinggalkan. Misalnya dalam usaha, ya, biar kita masuk ke cakrawala yang lebih luas. Karena Al-Quran ini ternyata bisa kita terapkan dalam segi apapun. Walaupun hanya perilaku Rasulullah yang di situ kedatangan Abdullah ibni Ummi Maktum, tapi ini mukjizatnya sangat besar sekali bagi kita yang berusaha. Misalnya kita mengajukan proposal besar, nilainya. Nah, usaha yang kecil yang sudah kita lakukan ini kita tidak pelihara, maka sesungguhnya bisa jadi itu tidak bermanfaat yang besar itu. Yang justru menghidupi kita adalah yang kecil-kecil. Nah, kemudian dalam masalah agama pun demikian, Bapak-bapak. Tidak salah kita berdakwah dalam dakwah yang proporsinya adalah besar. Tapi jangan melupakan ibadah ataupun dakwah kecil yang biasa kita lakukan. Semuanya harus berjalan. Karena disitulah bisa jadi yang kecil inilah yang mendorong kehidupan ekosistem di dalam satu majelis. Seperti dicontohkan dalam ayat ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kenapa kita harus melihat barang-barang yang kecil ini, dakwah-dakwah yang kecil ini? Karena sesungguhnya amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup,
Adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, amma manistagna bil mali, dikatakan, dicontohkan dalam ayat ini adalah siapa yang merasa cukup, yaitu bil mali, merasa cukup dengan hartanya. Orang-orang yang sudah kaya, orang-orang yang sudah cukup, orang-orang yang sudah mapan, atau dalam riwayat ini adalah orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy ini kan orang-orang yang sudah merasa cukup, hartanya banyak, jabatannya tinggi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana orang-orang yang cukup? Fa anta lahu tasodda, maka sesungguhnya kamu itu melayani mereka. Jadi orang-orang besar yang cukup, yang sudah tinggi derajatnya, sesungguhnya engkau itu melayani mereka. Dalam artian mereka datang kepadamu itu ya kamu melayani sebagai tamu, kamu menyampaikan risalah itu adalah sebagai layanan kamu kepada mereka. Fa anta lahu tasodda wa ma alaika alla yazakka. Diteruskan dalam ayat tersebut adalah wa ma alaika alla yazakka. Padahal tidak ada kewajiban bagi kamu alla yazakka untuk membersihkan mereka. Jadi orang-orang yang besar, orang-orang yang cukup itu kan mereka bisa berbuat sendiri, dalam artian begini. Jadi contoh orang yang kaya itu kan bisa beribadah sesuai apa yang ia inginkan. Dengan fasilitas apapun dia bisa. Ketika orang sudah bisa demikian, maka engkau itu hanya sebagai pelayan mereka, hanya mendidik mereka. Tapi sebaliknya bagaimana? Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan segera, dalam artian seperti Ummi Maktum ini adalah orang yang bukan pembesar, bukan orang kaya, bahkan dia dalam keadaan buta, itu datang kepadamu itu yas'a, dengan bersegera, dalam artian adalah butuh dengan engkau, butuh dengan pelajaran darimu, butuh pertolongan. Wa huwa yahsa, ketika namanya orang butuh itu pasti dalam keadaan yang sangat, dalam artian semangatnya itu besar. Yaksa itu maksudnya takut kepada Allah, dalam artian adalah butuhnya itu, semangatnya itu lebih besar daripada orang-orang yang mampu dalam segi kehidupannya. Sehingga orang yang butuh, kalau kita kedatangan orang nih Pak, ada orang yang sama-sama minta tolong, ada yang dia itu minta tolongnya itu ya cuman apa ya, biasa. Ada orang yang datang dalam keadaan ya emang tidak ada, maka mana yang harus kita dudukan? Pasti orang yang membutuhkan tadi kan. Sehingga komentar dalam ayat ini, sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam abasa wa tawalla, ini dikomentari oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, ini pelajaran bagi kita semuanya. Seyogianya kita harus memilah dan memilih mana yang harus kita dulukan. Orang itu bertanya, Pak. Ada yang karena dia tidak tahu, kemudian ada orang bertanya itu karena pengen tahu saja, atau ada orang yang bertanya justru tujuannya adalah untuk ngetes. Kan ada, Pak. Nanti ada orang yang bertanya itu ya memang butuh, dia tidak tahu sama sekali. Ada orang yang bertanya ya karena dia kejatah untuk bertanya, ya tanyalah. Kalau enggak tanya ya malu saya nanti. Atau ada orang yang bertanya ya cuma ngetes saja. Ini bisa apa enggak ini saya tes nih. Atau bahkan ada orang yang bertanya untuk mencoba. Nah, bagi orang yang bijaksana, bagi kita semuanya lah, tidak hanya seorang ustadz atau tidak hanya seorang pemimpin yang di depan, bahkan kita semuanya saja harus pandai memilah dan memilih. Ini yang harus kita jawab, ini yang bisa kita jawab atau bisa kita tunda, atau ini kita diamkan saja kayak gitu ya. Di dalam kehidupan kan kayak gitu. Kadang itu ada orang yang bertanya, tapi pertanyaan tidak perlu dijawab, atau kita jawab tapi pada waktu yang lain dalam keadaan yang lain. Karena mungkin bisa jadi kalau kita jawab justru malah menjadikan mazharat. Dalam satu majelis misalnya ada orang yang bertanya, kemudian kalau kita jawab nih nanti penafsirannya akan lain atau justru membuka aib orang lain, maka tidak boleh kita jawab. Maka kita harus pandai-pandai memilih mana yang harus kita jawab, mana yang bisa ditunda, bahkan mana yang tidak perlu kita jawab. Ini peristiwa, satu peristiwa Abdullah ibni Ummi Maktum kepada Rasulullah. Dan bagi kita semuanya, ketika kita di depan, kita menjadi pedoman, kita menjadi rujukan, maka bagi kita tidak boleh membeda-bedakan siapa yang datang. Karena pada intinya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dalam contoh tersebut, misalnya satu saat orang yang besar, orang pembesar Quraisy yang diharapkan keislamannya itu karena tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimanapun cara kita mempresentasikan, maka tidak akan diterima. Tapi ketika Allah sudah memberikan hidayah, maka walaupun dengan cara yang singkat, dalam keadaan yang tidak tepat sekalipun, karena Allah sudah membuka, maka pasti akan dapat. Demikian juga rizki yang ada dalam diri kita, kemakmuran dalam satu majelis pun demikian. Dan dari peristiwa ini sesungguhnya bahwa yang harus kita lihat itu adalah kebutuhan. Dan bagi kita yang datang, itu adalah dicontohkan seperti Abdullah ibni Ummi Maktum tadi.
datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam keadaan buta, ternyata Abdullah ibni Ummi Maktum ini ja'aka yas'a wa huwa yahsa. Dia itu datang kepada Rasulullah benar-benar dalam keadaan takut kepada Allah, dan takutnya ini membawa keberanian meminta fatwa, meminta pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan dosanya, untuk mencari manfaat dalam kehidupannya. Ini contohnya bagi kita apa? Ketika kita thalabul ilmi, maka itulah yang harus kita bawa ke majelis taklim ini. Ketika kita belajar, apa yang harus kita bawa? Yaitu karena takut kepada Allah. Takut apa? Takut kita berbuat dosa karena kita tidak tahu. Takut kita tidak tahu ilmu yang memberikan manfaat kepada diri kita. Jadi Bapak-bapak, itulah. Kemudian bagi seorang pendakwah yang menyampaikan ilmu pengetahuan, sesungguhnya bagi kita semuanya, maka jangan sampai sesuatu yang besar itu memalingkan diri kita meninggalkan sesuatu yang kecil-kecil itu tadi. Bagi seorang pendakwah atau bagi kita semuanya Bapak-bapak, mungkin dalam kehidupan keluarga kita sebagai seorang orang tua, maka anak itu adalah menjadi rujukan bagi kita semuanya. Kita itu menjadi rujukan bagi mereka. Maka sampaikanlah. Ketika misalnya suatu saat kita berbicara kepada yang lebih tua, anak kita yang tua, kemudian yang kecil ini datang kepada kita dan bertanya sesuatu, maka tidak boleh dengan contoh ini kita melupakan mereka. Yang kecil ini yang justru kadang harus kita kelola lebih daripada yang besar. Yang besar ini kadang kita sampaikan sedikit mungkin sudah paham. Lah yang kecil ini harus kita perhatikan, karena mungkin dia adalah lebih butuh pelajaran daripada yang besar, dan juga pengertiannya belum begitu mengena. Walaupun pada saat itu kita lagi serius sama yang besar ini, dari peristiwa ini harus kita ambil pelajaran, bukan hanya sekedar kita membacanya saja. Setiap kita adalah pendakwah, setiap kita adalah orang yang memberikan pelajaran minimal bagi keluarga kita. Sehingga Bapak-bapak, dalam satu ayat yang lain dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dalam surat Al-Kahfi, wasbir, bersabarlah, wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum, ma'alladzi beserta orang-orang, membersamai orang-orang yad'una rabbahum yang mereka itu berseru kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasul, siapa kalian pemimpin? Kalian itu bersabarlah, sabarkan dirimu menyertai orang-orang yang dimana mereka itu menyeru kepada Rabb-nya, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala.
bil ghadati di waktu pagi wal asyi dan juga di waktu petang. Jadi Bapak, ketika kita menjadi seorang pemimpin yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah, kamu itu bersabarlah menyertai orang-orang yang di situ menyeru Tuhanmu di waktu pagi, di waktu petang, yang dimana tujuan mereka itu apa? Yuridu wajhah, hanya ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sibuk dengan sesuatu yang lain, karena bisa jadi yang istiqomah itu adalah orang-orang yang tidak seperti yang kita harapkan. Kadang banyak kan Pak yang aktif itu biasanya orang yang sibuk atau orang yang nggak banyak kerjaan Pak. yang istiqomah berjamaah misalnya, atau istiqomah membantu kegiatan, itu biasanya orang-orang yang kaya apa orang-orang yang nganggur-nganggur Pak. Nah, maka bersabarlah. Dalam artian apa ya? Namanya orang biasa itu ya, kalau dimintain sesuatu yang besar aja kayak sulit ya, dan lain sebagainya, atau dimintain bantuan dan lain sebagainya. Tapi aktif, kehidupan orang yang kaya dengan orang yang miskin itu kan lain. Nah, yang miskin itu banyak sekali yang harus kita sabarkan. Wala ta'du ainaka anhum turidu nazinatal hayatid dunya. Maka jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka, turidu nazinatal hayatid dunya, yang dimana hanya ingin menggapai hidup di dunia, pengen bersama orang-orang terkenal, pengen bersama orang-orang terhormat dan lain sebagainya. Jangan meninggalkan orang-orang biasa, meninggalkan orang-orang miskin, menyertai orang-orang kaya, menyertai orang-orang yang mulia, hanya ingin menggapai kehidupan dunia, dalam arti kemuliaan dunia. Wala tuti man ahfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu ikuti orang-orang yang berpaling hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya. Karena itu adalah perbuatan yang melampaui. Maka dari peristiwa ini, dari ayat ini, pandai-pandailah kita menempatkan diri kita. Ketika kita menjadi rujukan, maka apa yang harus kita lakukan? Menghadapi audien, menghadapi pengikut-pengikut kita. Ketika kita menjadi orang yang tolabul ilmi, maka dasarilah diri kita dengan ja'aka yas'a wa huwa yahsa, takut kepada Allah dan benar-benar ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, dan terhindar dari dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak, 3 ayat atau berapa ayat tadi ya, hanya ayat. Semoga memberikan penjelasan kepada kita, dibukakan pintu hidayah kepada kita semuanya untuk menjalankan dalam kehidupan kita. Demikian, kurang lebihnya saya maaf. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.